Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Salsabila dengan NPM 2408 1080 180. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalkulator statistik. Yang pertama, saya menggunakan kelas karena pada kalkulator statistik terdapat banyak fungsi atau dapat digunakan untuk beberapa fungsi di dalamnya. Seperti ini, untuk membuat dataset kosong. Cara membuat dataset kosong adalah eh, masukkan seperti yang di atas ini, self datasets. Tinggal masukkan nama data yang ingin kita buat. Cara menghapus datanya, saya di sini menggunakan delete atau del. Eh, Caranya tinggal masukkan data yang ingin kita hapus. Yang ketiga, menambahkan data ke dataset. Kita hanya perlu di sini saya menggunakan append, jadi kita hanya perlu memilih data mana yang ingin kita masukin dataset baru. Kita masukkan namanya, lalu kita run. Untuk menghitung median dan mean, kita eh, saya menggunakan sum atau penjumlahan data dikurang dengan eh baca ini aja, capek aku. Bang, nggak tahu lah bang, capek bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Salsabila dengan NPM 2408 1080 180. Kali ini saya akan membahas tentang kalkulator statistika. Yang pertama, alasan saya menggunakan kelas adalah karena pada kelas kita dapat mendefinisikan beberapa atau banyak fungsi dalam satu sel data. Satu membuat dataset kosong, kita berhubung di sini sudah ada sintaksnya, jadi kita tinggal memasukkan nama data yang ingin kita buat. Yang kedua, menghapus dataset. Kita di sini saya menggunakan delete atau del. Dapat memasukkan nama data yang ingin kita delete atau kita hapus dari sini. Menambahkan data ke dataset. Kita di sini saya menggunakan append. Jadi kita hanya perlu mengganti nama atau data yang ingin kita masukkan data baru. Untuk menghitung rata-rata, di sini kita menggunakan sum untuk menjumlahkannya, lalu dan menggunakan len. Itu untuk rata-rata. Untuk median, ini rumus mediannya. Kita harus memasukkan rumus yang ingin kita buat atau rumus mediannya lah. Untuk ini aku bekerja pakai otak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Salsabila dengan NPM 2408 1080 180. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalkulator statistik. Yang pertama, alasan saya menggunakan kelas karena pada kalkulator statistik terdiri dari beberapa fungsi atau banyak fungsi. Init ini untuk menginisiasikan data atau gitu. Yang pertama, kita akan membuat dataset kosong. Cara pembuatannya seperti yang di awal tadi. Dan kita hanya perlu memasukkan nama data yang ingin kita buat karena data tersebut data set kosong. Yang kedua, menghapus data. Kita perlu memilih data yang ingin kita hapus ya dengan rumus ini. Saya di sini menggunakan delete atau del. Pilih nama data yang ingin dihapus, lalu run. Untuk pembuatan data, menambahkan data ke dataset, kita dapat menggunakan append.
dan memilih dataset mana yang ingin kita tambah datanya. Untuk menghitung ukuran pemusatan, eh, kita dapat menggunakan rumus ini untuk rata-rata. Summary atau total jumlah data dibagi dengan banyak data. Untuk mediannya kita masukkan rumus n sama dengan learn data, urutan data maksudnya data yang ada di yang kita masukkan ke dalam sel tersebut, sel ya. Yang kelima, menghitung ukuran penyebaran data range, quartile, IKR, varian, standar deviasi, dan standar deviasi. Kita perlu mendefinisikan datanya dulu sebelum membuat data hasil tersebut dengan rumus ini. Untuk mengeluarkan output summary, kita hanya perlu mengeprint semua yang ada di nomor E tadi. Untuk menghitung korelasi persamaan antara dua peubah, kita dapat menggunakan ini. Mengubah model regresi linear sederhana dari dua peubah. Untuk yang menghitung koefisien determinan atau R2, kita dapat menggunakan rumus ini. Nah, di sini ada perbedaan antara kalkulator statistik dengan menggunakan CLE atau Commander Line Interfact. Kalau menggunakan CLE, kita bisa langsung otomatis. Sedangkan kalau menggunakan kalkulator statistik saja, itu kita harus mendefinisikan datanya masing-masing. Untuk CLE, mari kita coba untuk run. Ya. Oke, kita akan milih membuat dataset kosong. Masukkan nama dataset, berarti kita buat data satu, kita enter, kita run. Yang kedua, kita coba menghapus. Berhubung belum ada datasetnya, kita lewatin dulu, kita tambahkan data. Jadi kita memilih nomor 3, kan? Lalu kita masukkan nama dataset dulu, nama data yang ingin kita masukkan datanya lagi, nama dataset yang ingin kita masukkan datanya. Nah, sekarang kita masukkan data tersebut yang ingin ditambahkan. Oke. Nah, datanya sudah kita tambahkan. Data berhasil ditemukan ke dataset. Coba kita hapus untuk melihat cara menghapus atau menggunakan pilihan hapus dataset. Oke, nama datanya kita masukkan. Oke, data berhasil dihapus. Coba kita buat lagi, kita coba lagi apakah data tersebut
masih bisa dihapus atau sudah memang tidak ada datanya lagi. Jadi di sini error dataset data satu tidak ditemukan. Berarti hasil penghapusan data yang kedua, yang pertama ini berhasil. Oke, kita lanjut untuk kita mulai definisi lagi untuk data berikutnya. Tinggi. Oke, kita masukkan data. Eh, Kita ambil dari sini aja biar nggak salah-salah, biar nggak ada yang typo. Kita masukkan datanya. Ini datanya bebas ya. Oke, kita buat satu lagi. Oke, sebentar kita besarin dulu ininya. Oke, kita lanjut perintah keempat. Dataset yang ingin kita pilih nama dataset yang ingin kita summary. Kita melihat pilih dataset untuk menghitung ukuran pemusatannya. Kita kan ada dua dataset nih. Nah, kita pakai yang ini aja. Salah. Artinya saya salah. Oh, kita pakai yang nomor eh, satu tadi yang pertama aja, Ding. Yang yang kedua belum kita masukkan datanya. Oke. Nah, kan keluar hasilnya untuk yang dan mediannya di median dan mean dan median tinggi badan. Oke, kita tadi belum selesai untuk menambahkan data satu lagi, jadi saya buat sebentar. Hmm, Nama datasetnya.